البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rashid rahimahullah. Baik. Tandanya yang mana? Ini ya. Qauluhu haitsu qal. Baik, berarti kita baca dulu matan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa tiba'u wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk dari jalan para Ahlu sunnah wal jamaah adalah mengikuti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qal, yang mana Rasulullah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing setelahku. Tamassaku biha, pegang kuat-kuat itu wasiat sunnah tadi itu. Wa abdu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan tinggalkan dan jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Baik. Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Rashid rahimahullah, ucapan beliau haitsu qal, yang mana Rasulullah SAW bersabda, ay fi hadisil Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin ila akhirih. Rawahul Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dan ini telah kita lewati. Hadisnya adalah apa? Adalah hasan li ghairi. Baik. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Wa qala al-Hafidz Abu Nuaim jayyidun sahih. Kalau dari sisi sanadnya dia hasan li ghairi. Kalau digabung dengan hadis-hadis yang lain maka boleh dikatakan jayyid. Wa fi hadzal hadis al-hassu 'ala tamassuki bi sunnati Rasulillah SAW wa wujubut tibaiha. Dorongan untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan wajibnya kita mengikuti sunnah beliau. Tayyib. Dan ini tidak disukai oleh ahlul bidah, karena ahlul bidah tidak suka kepada apa sunnah Nabi kecuali sebatas apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalau dikasih tahu untuk apa meluruskan shaf, untuk merapatkan kaki satu sama lain, maka mereka mengatakan ini cuma sunnah saja. Bukan apa? Bukan betul-betul taat karena ini perintah Nabi. Walaupun Rasul sudah menyebutkan ini nanti setan akan masuk, walaupun bagikan apa? Bagikan kambing-kambing kecil. Nah, mereka nggak mau, bahkan mereka lebih memilih untuk menjauh. Tapi kalau ini adalah apa? Bid'ah dari syekh mereka atau ustadz mereka atau kiai mereka, maka langsung mereka taat itu. Tayyib, ini adalah apa? Betul-betul hadis ini tidak disukai oleh orang-orang yang cinta pada kebid'ahan. Tayyib. Kemudian apa? Wa fihi qarnu sunnatil khulafa'ir rasyidin bi sunnatih. Dan di dalam hadis tadi ada penggandengan antara yaitu digandengkannya sunnah khulafa'ur rasyidin dengan sunnah beliau. Wa wujubut tibaiha ma'a adami wujudi sunnatih. Wajib mengikuti sunnah Nabi ketika tidak ada wajib mengikuti sunnah khulafa'ur rasyidin ketika tidak ada sunnah Nabi di dalam suatu permasalahan. Jadi yang diperintahkan adalah ikut sunnah para khulafa'ur rasyidin. Bukan yang dimaksudkan adalah apa? Diperintahkan untuk apa? Berusaha membuat khilafah nubuwah seperti ucapan siapa itu? Si Abdul Somad orang Sumatera itu. Dalilnya adalah ini. Kalau tidak mau membuat sunnah khilafah nubuwah, menyia-nyiakan pembuatan khilafah, maka apa? Dia tidak ikut hadis Nabi ini, kata dia. Padahal hadis Nabi itu tidak menyuruh kita untuk apa? Untuk membuat khilafah nubuwah. Ya, tapi disuruh untuk ikut sunnah para khulafa'ur rasyidin. Sementara khulafa'ur rasyidin, yaitu para sahabat, mereka dulu tidaklah berupaya sejak awal dakwah itu untuk sengaja membuat kekhilafahan. Dakwah mereka bukan dakwah politis. Dakwahnya intinya adalah pada tauhid dan menyemangati orang untuk taat kepada Allah, cinta pada sunnah dan seterusnya. Setelah itu kalau mereka sudah memenuhi syarat-syarat, Allah yang akan mendatangkan kekuasaan. Bukan sejak awal mereka itu membelakangi masalah tauhid, membelakangi masalah sunnah, cinta pada apa? Kesyirikan, cinta pada bid'ah, lalu apa? Berusaha untuk bekerja di bidang politik, bukan itu. Tayyib. Ini adalah apa? Menyelewengkan, memesongkan hadis
dari apa? Dari tempatnya. Rasulullah sama sekali tidak menyuruh orang untuk apa? Membuat pemerintahan di wilayah yang sudah ada pemerintah di situ. Makanya awal hadis sendiri telah mengatakan apa? Usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan untuk bertakwa pada Allah dan tetap mendengar dan taat walaupun yang memimpin kalian adalah hamba sahaya dari apa? Dari Habasyah. Yaitu apa? Walaupun pemerintahnya itu pemerintah yang tidak sah. Karena hukum asalnya adalah apa? Hukum asalnya khilafah itu adalah dari Quraisy dan hukum asalnya khilafah itu adalah dari orang merdeka. Tapi Rasulullah mengatakan walaupun yang memimpin kalian adalah bukan orang merdeka dan bukan orang Quraisy, maka apa? Tetap kalian mendengar dan taat. Yang penting apa? Dia tetap sholat. Sebagaimana di dalam hadis-hadis yang lain, hadis Ummi Salamah dan lain-lain itu. Sementara apa? Sementara si Abdus Somad tadi, dia menyampaikan hadis ini untuk apa? Menyemangati orang-orang untuk apa? Membuat khilafah. Padahal di Indonesia sudah ada pemerintah. Maka berarti orang ini apa itu? Dia memang awal hadis nggak diceritakan oleh dia untuk apa tetap taat pada pemerintah walaupun ada kesalahan-kesalahan. Tapi langsung membahas masalah ini. Apa itu? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kemudian menyebutkan kalau umat ini tidak bersungguh-sungguh untuk apa? Membuat khilafah nubuwah, maka dia telah tidak mau mengikuti wasiat Nabi. Ini berarti apa? Memesongkan hadis orang ini. Tayyib. Dan juga mengatakan khilafah nubuwah, padahal jelas hadis Safinah dan juga hadis yang lain-lain menunjukkan khilafah nubuwah itu adalah khilafah yang 30 tahun itu. Yaitu apa? Khulafaur Rasyidin yang 4. Setelah itu Rasulullah mengatakan apa? Apa itu? Al-mulku a'tahullahu ta'ala man yasha. Yu'tillahu may yasha. Setelah khilafah nubuwah yang 30 tahun, yang ada adalah kerajaan. Jadi khilafah nubuwah sudah tidak ada. Kerajaan Islam aja yang apa itu? Yang meliputi semuanya, seluruh umat itu sudah tidak ada. Apalagi khilafah nubuwah. Khilafah nubuwah sudah selesai. Tayyib. Maka orang ini dia bermimpi untuk apa? Umat ini buat khilafah nubuwah. Khilafah nubuwah adalah apa? Pengganti kenabian, yaitu apa? 30 tahun pada masa Khulafaur Rasyidin itu. Adapun kalau khilafah Islamiyah secara umum itu mungkin. Adapun khilafah nubuwah sudah selesai. Cuma orang ini dia apa? Memang apa? Memesongkan dalil banyak sekali di dalam ceramah dia di hadapan Hizbut Tahrir itu. Hizbut Tahrir sesuai dengan namanya, yaitu apa? Partai untuk kemerdekaan. Memang mereka ingin berontak. Jadi hadis ini bukan membahas masalah politik, tapi apa? Setia kepada sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Dan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat diantaranya adalah apa? Tidak melakukan pemberontakan, tidak berusaha untuk apa? Menggulingkan pemerintah yang ada, tapi apa? Memperbaiki dengan nasihat-nasihat. Kalau mereka mau, itulah yang kita inginkan. Kalau mereka tidak mau, apa itu? Rasulullah telah bersabda, alaikum ma hummiltum wa alaihim ma hummilu. Kalian harus memikul, kalian harus menjalankan apa yang dibebankan pada kalian, dan mereka akan memikul apa yang dibebankan kepada mereka. Tugas kita sekitar menyampaikan, bukan berusaha untuk apa? Merebut kursi. Itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah ikut apa? Ikut Al-Quran dan As-Sunnah, ikut menegakkan tauhid dan membela sunnah. Nah, setelah itu Allah yang akan memberikan hadiah, memberikan apa yang Dia janjikan kepada umat ini kalau mereka sudah memenuhi hak Allah. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan wa fihi anna lil khulafa'i sunnah. Dan di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya para khulafa itu punya sunnah. Kenapa? Mereka punya ijtihad. Di dalam perkara-perkara yang tidak jelas dalilnya bagi mereka, boleh mereka melakukan ijtihad, dan ijtihad mereka lebih baik daripada apa? Ijtihad orang-orang yang bukan sahabat. Wa annal akhdha biha wattiba'aha rasyadun wa huda. Dan di dalam hadis tadi ada dalil bahwasanya mengambil sunnah para khulafa itu dan juga mengikutinya itu adalah di dalamnya ada bimbingan dan ada petunjuk. Rasyad ini adalah apa? Mengamalkan ilmu. Huda itu adalah ilmu yang bermanfaat. Apakah yang dimaksudkan hanya ikut sunnah Khulafaur Rasyidin? Berarti nggak perlu kita ikut sunnahnya siapa itu? Abu Hurairah, atau sunnahnya Ibnu Mas'ud, atau sunnahnya siapa itu? Ibnu Abbas. Bukan demikian. Yang dimaksud adalah sahabat semua. Kenapa? Allah Ta'ala telah berfirman tentang para sahabat semuanya, ulaika humur rasyidun, di dalam Al-Quran. Mereka itu adalah orang-orang yang rasyidun. Jadi semuanya adalah rasyidun. Cuma kenapa disebut Khulafaur Rasyidin? Kenapa yang disebut dalam hadis ini hanya para khalifah yang 4 tadi? Telah dijelaskan oleh Imam Syaukani dalam Irsyadul Fuhul, karena mereka adalah pemimpin umat. Sehingga apa? Mereka disebut
bukan untuk pembatasan, tetapi apa? Karena mereka pemimpin umat, maka mereka yang dipanggil di situ. Sebagaimana apa? Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu, dan seterusnya itu. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha. Bukan yang diperintah takwa hanya nabi, maksudnya adalah kita semua. Tapi kenapa nabi yang diperintah? Karena beliau sebagai pemimpin umat. Baik, sebagaimana apa? Perintah kepada Nabi Musa itu adalah perintah untuk Bani Israel di zaman beliau. Demikian pula perintah ketika hadis yang terkait dengan Al-Harits Al-Asy'ari itu, perintah kepada Nabi Yahya bin Zakaria itu juga perintah untuk Bani Israel. Demikian pula sabda Rasulullah dalam hadis Al-Harits Al-Asy'ari, perintah untuk beliau adalah perintah untuk umat ini juga. Jadi bukan maksudnya hanya 4 khulafa saja, tapi semua para sahabat. Kita disuruh untuk apa? Ikut mereka. Adapun kalau mereka berselisih pendapat, maka tidaklah ucapan yang satu itu lebih kuat dari ucapan yang lain dengan semata-mata zatnya. Tapi apa? Lihat siapa yang lebih sesuai dan lebih kuat hujahnya. Tayyib. Kemudian apa? Wa fihi anna ma sannahul khulafa'ur rasyidun au ahaduhum hujjah. Dan di dalam hadis tadi ada petunjuk bahwasanya apa yang disunnahkan oleh khulafa'ur rasyidun atau salah satunya itu adalah hujjah. La yajuzul udulu anha. Tidak boleh kita berpaling darinya. Tapi dengan syarat seperti dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Syaratnya adalah tidak bertentangan dengan nas nakli, yaitu Al-Quran wa Sunnah, dan tidak apa ditentang oleh sahabat yang lain. Kalau bertentangan berarti apa? Jelas dalil nakli lebih diutamakan daripada ijtihad manusia biasa. Demikian pula apa? Ijtihad para sahabat itu lihat siapa yang lebih kuat hujahnya. Semata-mata ijtihad tidak menunjukkan dia itu benar. Tapi apa? Lihat hujahnya apa, cara pendalilannya bagaimana. Tayyib. Kemudian apa? Bi khilafi ghairihim min wulatil umur. Berbeza dengan para wulatul umur yang selain khulafaur rasyidin. Jelas apa? Jaminan untuk terbimbing itu semakin lemah. Rasulullah telah mengatakan kalau khulafa mereka adalah rasyidun. 4 khulafa itu memang terbimbing. Sementara yang setelah mereka tidak dijamin mereka adalah rasyidun. Tayyib, wali hadis juga berdalilkan dengan hadis yang lain, iqtadu bil ladzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Teladanilah 2 orang yang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ini diriwayatkan oleh Al-Humaydi dalam Musnad beliau nomor yang ke-449 dan At-Tabrani dalam Al-Awsat nomor yang ke-3816 dari hadis Hudzaifah ibnu Yaman dan sanadnya sahih. Juga bahkan apa? Ini juga ada dalam Sahih Muslim dari hadis siapa itu? Abu Qatadah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Lau yuti'u Abu Bakrin wa Umar yursyadu." Seandainya mereka mau taat pada Abu Bakar dan Umar, niscaya mereka terbimbing. Tayyib. Kemudian kata beliau, "Walau lam taqumil hujjatu biqaulihim lama umirna bittibaihim." Seandainya hujjah itu tidak tegak dengan ucapan para khulafaur rasyidun, niscaya kita tidak diperintahkan untuk mengikuti mereka. Apa gunanya ikut mereka kalau ucapan mereka sendiri bukan hujjah? Tayyib. Wa hadzal qaul huwal haq. Dan pendapat inilah yang benar. Iya, kalau tidak bertentangan dengan dalil, maka apa? Dan tidak bertentangan dengan kalam sahabat yang lain, jelas ini adalah kebenaran. Karena memang mereka telah dijamin kebenarannya oleh Allah dan Rasul-Nya dengan 2 syarat itu tadi. Adapun kalau ditentang oleh sahabat yang lain berarti apa? Salah satunya yang benar, yang lain keliru. Tayyib, tidak mungkin dua-duanya benar dalam keadaan saling bertentangan. Dan tidak mungkin dua-duanya salah sementara Rasulullah telah menjamin kebenaran ada pada para sahabat. Tayyib, makanya bagus ucapan dari apa? Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah di dalam Al-Faqih wal Mutafaqih, kalau memang para sahabat itu berselisih dalam 2 pendapat saja, terbukti hanya 2 pendapat, maka haram bagi para tabi'in untuk mendatangkan pendapat ketiga. Demikian pula kalau para tabi'in berselisih hanya 2 pendapat atau 3 pendapat, haram bagi atba'ut tabi'in untuk mendatangkan pendapat yang berikutnya. Kenapa? Karena mustahil kebenaran itu betul-betul luput dari satu umat, dari apa? Umat-umat ini, dari satu generasi dari umat ini. Tidak mungkin para sahabat semuanya keliru, ternyata kebenaran hanya diketahui setelah mereka, yaitu apa? Dari kalangan tabi'in. Sementara Rasulullah telah menjamin, la tazalu ta'ifatum min ummati dzahirina 'alal haq. Terus-menerus dari umatku ini ada kelompok yang menampilkan kebenaran. Maka berarti di setiap generasi ada pihak yang benar. Berarti apa? Kalau ada khilaf, pasti salah satu dari pendapat itu benar dari kalangan sahabat. Demikian pula kalau tabi'in berselisih menjadi 2 pendapat, pasti salah satunya benar. Karena apa? Ta'ifah mansurah selalu ada. Taib. Dan ini juga disebutkan oleh
Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam kitab yang bagus itu. Kitab apa itu? Risalatun ila ahli Saghr. Yaitu apa? Para ulama telah bersepakat kalau sahabat itu khilaf menjadi dua pendapat, pasti salah satunya yang benar, dan apa itu? Tidak mungkin dua-duanya keliru, dan yang tahu itu benar justru setelah mereka, yaitu para tabi'in. Demikian pula kalau tabi'in berselisih menjadi beberapa pendapat, maka salah satunya pasti benar. Tidak boleh bagi atba'ut tabi'in mendatangkan pendapat yang sama sekali tabi'in tidak mendatangkannya. Karena kebenaran itu mustahil luput dari apa? Sebuah generasi dari umat ini. Tayyib. Pasti salah satunya benar. Berarti apa? Tinggal kita lihat baik-baik siapa yang paling sesuai dengan dalil di situ. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan. Qauluhu wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan berpegang teguh dengan sunnah khulafa'ur rasyidin. Khulafa dikatakan khulafa karena sebagai pengganti yang sebelumnya. Tayyib, khulafa'ur rasyidin dikatakan khulafa karena mereka mengganti apa? Mengganti pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wa humul khulafa'ul arba'ah, mereka adalah khulafa yang 4, Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Kama fi hadits Safinah, sebagaimana dalam hadis Safinah, al khilafatu ba'di, khilafah setelahku salasuna sanah, yaitu sepanjang 30 tahun. Jadi mimpi orang sekarang mengatakan kita akan membuat khilafah nubuwah. Mimpi. Rasulullah telah mengatakan khilafah nubuwah itu hanya 30 tahun. Summa yakunu mulkan, setelah itu namanya adalah kerajaan, bukan khilafah lagi. Boleh dikatakan khilafah tapi umum, khilafah Islamiyah, bukan khilafah nubuwah. Khilafah artinya pengganti kenabian hanya 30 tahun saja. Tayyib, rawahu Ahmad nomor yang ke 21978. Tayyib, dan datang dari apa? Riwayat lain juga, riwayat Al-Hakim dan lain-lain, dan hatinya adalah sahih. Cuma untuk yang lafaz ini al-khilafah ba'di adalah itu. Adapun yang riwayat Abu Dawud, demikian pula Tirmidzi, demikian pula mana itu? Al-Hakim itu lafaznya adalah khilafatun nubuwah salasuna sanah. Pengganti kenabian itu selama 30 tahun. Kemudian apa? Summa yu'tillahul mulka may yasha. Lalu Allah memberikan kekuasaan, mulk, yaitu kerajaan, kepada orang yang Dia kehendaki. Dan kerajaan telah apa? Telah usai dengan apa? Dengan digantikannya pemerintahan apa itu? Daulah Turki itu dengan apa? Menjadi republik. Sudah selesai kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang bersifat menyeluruh. Nah, yang sekarang jadi apa? Masih menjadi penerusnya adalah apa? Kerajaan Saudi yang di atas sunnah, di atas tauhid dan seterusnya. Tapi tidak bersifat apa? Menyeluruh. Karena apa? Kerajaan-kerajaan yang lain tidak mau bergabung dan tidak mau apa? Mengakui pemerintahan Saudi. Jadi itu adalah kerajaan yang sesuai dengan pemerintahannya. Wilayah segitu ya sudah segitu aja. Nah, kita diwajibkan membaiat pemerintah yang berkuasa di wilayah kita. Walaupun kita mengakui yang di Saudi jauh lebih baik daripada apa yang ada yang lain-lain. Kata Syekh Yahya, yang terbaik di dunia sekarang memang kerajaan Saudi. Mana yang lain yang lebih baik? Nggak ada. Tapi apa? Selama orang itu masih sholat, maka dia tetap punya kebaikan dari pemerintah-pemerintah kita yang ada ini. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan. Wasahahahu warawahu ghairuh, juga diriwayatkan oleh yang lain. Wa innama wasafal khulafa'a birrasyidin. Rasulullah SAW menamakan, mensifati khulafa tadi, pengganti-pengganti beliau selama 30 tahun itu dengan apa? Rasyidun, li'annahum araful haq wa qadau bih. Karena mereka tahu kebenaran dan mereka menetapkan kebenaran tadi, menghukumi dan menghakimi dengan apa? Kebenaran tadi. Bukan orang yang tahu kebenaran lalu berpaling, itu bukan rasyidun. Lawan dari ar-rusdu adalah al-ghiwayah, yaitu apa? Meninggalkan ilmu setelah mengetahuinya. Ar-rasyidun adalah al-amil bil ilm. War-rasyid diddul ghawi. Rasyid lawannya adalah ghawi, yaitu apa? Pelaku ghiwayah. Wal ghawi man arafal haqqa wa amila bi khilafih. Ghawi adalah orang yang tahu kebenaran dan mengamalkan yang kebalikannya. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Abu Farus, yang tentang pemerintah tadi, apakah maknanya pemerintah yang ada sekarang kan macam kat Malaysia ni, kalau kita tidak masuk ikut serta dalam pemilu, mempertahankan pemerintah, iaitu kita memangkah pemerintah, kita dikonsiderkan sebagai orang yang tidak mau maknanya membela pemerintah, tidak mentaati pemerintah dan sebagainya. Betul ke?
ucapan seperti itu. Berseiring dengan itu, saya kira gini, pertanyaan saya harus seperti itu. Artinya gini, kita taat pada pemerintah dan setiap usaha menggulingkan pemerintah itu tak boleh. Kita harus taat pada pemerintah selagi dia sholat. Misalnya PAS mengatakan dirinya Islam dan dia terlibat secara demokrasi untuk merebut kekuasaan, apakah juga itu dianggap sebagai pembangkangan kepada pemerintah? Usaha untuk menggulingkan pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil-dalil telah sering disebutkan tentang masalah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang yang memegang urusan di antara kalian. Lalu apabila kalian berselisih pendapat, ya rahmatullah, dalam suatu permasalahan, maka kembalikanlah permasalahan tadi kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang seperti itulah yang terbaik dan akan lebih baik lagi hasil dan kesudahannya. Takwilan yaitu kesudahan. Berarti sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau dan Imam Ibnul Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in, yaitu Allah Ta'ala memerintahkan secara mutlak untuk taat kepadanya, atiullah, dan memerintahkan secara mutlak untuk taat pada Rasulnya, wa atiur Rasul. Sementara ketika masalah ulil amri, Allah tidak mendatangkan lafaz atiu, menunjukkan ketaatan itu tidak mutlak, tapi sekedar maktuf saja. Dan ulil amri di antara kalian, pemegang urusan. Dan pemegang urusan itu sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir, yaitu para ulama dan umara. Ulama dan yaitu pemegang urusan agama, dan umara yaitu pemegang urusan dunia. Itu harus ditaati. Tapi manakala ketaatan itu tidak mutlak, berarti kembalinya seperti yang Rasulullah SAW jelaskan dalam hadis muttafaqun alaih dari Ali bin Abi Thalib, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillahi azza wajal. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kedurhakaan kepada Allah azza wajal. Jadi Rasulullah bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Tayyib. Berarti kalau pemerintah memaksa kita untuk menyerahkan istri-istri kita ke mereka, jelas nggak boleh. Dengan alasan Ini bukan perkara yang ma'ruf, ini adalah perkara yang mungkar. Demikian pula sebab turunnya ayat itu, yaitu waktu itu pemimpin panglima perang di waktu itu menyuruh untuk mereka masuk ke dalam api. Rasulullah mengatakan kalau mereka masuk ke dalam api, mereka nggak akan keluar sampai hari kiamat. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Dan ini bertentangan dengan dengan prinsip ketentaraan dari dari pihak-pihak yang melampaui batas. Kalau saya suruh kalian bunuh diri, kalian wajib bunuh diri. Seperti ketentaraan Babak Al-Khurami. Kalau saya suruh untuk menjatuhkan diri dari bukit, kalian harus menjatuhkan diri. Memang itu mereka lakukan, dan ini adalah kebatilan. Taat itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Kalau kita sudah tahu itu, maka dalil-dalil tadi menunjukkan apa yang harus dilakukan. Dan ini sesuai dengan kelanjutan dari ayat tadi. Kalau kalian berselisih pendapat di dalam suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Padahal itu tadi sekedar maksiat-maksiat. Bagaimana kalau perbuatannya adalah perbuatan kekufuran, yaitu demokrasi adalah kekufuran. Karena demokrasi adalah kekuasaan itu dipegang oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat, kalau emang jujur ucapannya. Sementara Allah Ta'ala telah berfirman, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali dia adalah milik Allah. Allah Ta'ala telah berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, hak mencipta adalah milik Allah, dan hak memerintah hanyalah milik Allah. Kewajiban kita adalah untuk taat, bukan kewajiban kita adalah untuk menjadi pemilik hukum dan sebagainya. Maka barang siapa membuat hukum-hukum sendiri, menyelisihi hukum Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan dan bahkan berbuat kekufuran. Am lahum syuraka usyara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innadz zalimina lahum adzabun alim. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka dari agama ini apa yang tidak diizinkan oleh Allah? Kalau bukan karena kalimat keputusan yang Allah Ta'ala akan tegakkan di hari kiamat, niscaya telah diselesaikan untuk mereka di sini sekarang juga. Dan sungguhnya orang yang zalim tadi akan mendapatkan siksaan yang pedih. Berarti dari sini kita tahu bahwasanya barang siapa membuat hukum sendiri tidak taat kepada Allah, berarti dia telah berbuat kekufuran. Mengatakan manusia boleh membuat hukum, rakyat boleh membuat hukum. Kalau hukum itu diserahkan kepada rakyat, diserahkan kepada suara terbanyak,
Kalau jumhur manusia sudah menyetujui adanya perzinaan, baik laki-laki dengan perempuan, ataupun laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan angsa, atau perempuan dengan anjing yang terlatih, ya sudah, maka nanti hukum akan menyetujui itu. Berarti apa? Itu adalah hukum yang benar. Walaupun itu menyelisihi Rabbul Alamin, mereka anggap inilah yang benar. Kenapa? Rakyat boleh menetapkan hukum sesuka mereka. Na'udzubillah. Ini adalah kekufuran dengan dalil-dalil yang banyak. Makanya para ulama mengatakan ini adalah kekufuran. Pendapat Syekh bin Baz dan lain-lain, juga Syekh Mukbil dan lain-lain, ini adalah kekufuran yang jelas. Kenapa? Karena menyerahkan hukum bukan kepada pencipta alam semesta, tapi kepada orang lain, kepada makhluk. Tiap hari mereka mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, tapi mereka dusta. Allah lah yang sebagai penguasa alam semesta, tapi mereka mengatakan seakan-akan kekuasaan Allah di sini nggak berlaku. Kamilah yang berkuasa dan kami yang menetapkan hukum sesuai dengan jumhur rakyat kami, apa yang diinginkan oleh selera rakyat kami. Ini adalah kekufuran. Bukan berarti pelakunya itu pasti kafir, tapi ini perbuatan kekufuran. Kalau maksiat biasa saja kita tidak boleh taat, apalagi ini kekufuran. Bagaimana kita akan taat? Maka tidak boleh kita taat kepada perkara tadi. Haram untuk taat kepada kemaksiatan, apalagi kepada kekufuran. Ini pun sudah membatalkan demokrasi dan membatalkan adanya pemilihan raya. Di dalam Al-Qur'an telah dikatakan walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama seperti perempuan. Sementara dalam demokrasi suara kita disamakan dengan suara perempuan. Allah Ta'ala telah berfirman walirrijali alaihinna darajah. Laki-laki memiliki derajat lebih tinggi daripada wanita. Tapi dalam demokrasi suara kita disamakan dengan suara mereka. Tayyib. Lalu bagaimana dikatakan bahwasanya itulah yang benar? Bahkan itu adalah menentang Al-Qur'an. Juga dalam demokrasi suara seorang alim disamakan dengan suara seorang jahil. Orang sudah letih-letih belajar sampai jadi profesor, maka nilai dia dianggap sama dengan nilai tukang becak, nilai pemulung, nilai pengemis, disamakan dengan nilai para samseng yang ada di sebagian wilayah itu. Yang jadi perompak, jadi pembunuh, jadi perogol, jadi koruptor, jadi rentenir dan seterusnya, disamakan betul-betul sama. Buktinya nilainya sama. Ini pangkah nilainya 1, itu pangkah juga nilainya 1, walaupun yang ini sudah belajar sampai ke Oxford atau Brisbane atau nggak tahu kemana saja. Ternyata nilainya di mata dianggap sama. Maka siapa yang punya kecemburuan menganggap dirinya disamakan? Lebih baik kita menjauh. Enak saja, kita sudah letih-letih belajar, mengorbankan segalanya, setelah itu kita disamakan dengan orang itu. Saya nggak akan ikut. Harusnya itu orang-orang yang masih memiliki kecemburuan dan harga diri. Allah Ta'ala telah berfirman, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Yang sadar tentang masalah ini hanyalah ulul albab, orang yang punya mata hati. Jumhur manusia mereka tidak sadar karena memang mata hati mereka tumpul dengan maksiat-maksiat yang ada. Maka jangan sampai mata hati kita yang telah Allah Ta'ala tajamkan dengan furqan, dengan hidayah, dengan rahmat, dengan siraman ilmu yang sangat banyak, setelah itu kita larut kepada keinginan mereka. Harusnya kita menyelamatkan diri dan menyelamatkan keluarga kita semampu kita, tanpa kita menyuruh rakyat untuk memberontak pada pemerintah dan seterusnya. Tapi kita menjauh dari kebatilan-kebatilan yang ada. Tayyib. Dan masih banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya pemilihan raya, demikian pula demokrasi itu bertentangan dengan Al-Quran dan bahkan itu adalah kekufuran. Tayyib. Kemudian dari sisi yang lain, kalau dikatakan kita harus membela pemerintah karena pemerintah sedang diberontak, itu betul ketika memang pemerintah itu diberontak dan pemerintah itu tidak ridho. Bahkan pemerintah menegakkan jihad syar'i, bukan jihad di atas amalan kekufuran tadi. Kalau jihad dalam rangka membela demokrasi itu kekufuran, tapi betul-betul jihad untuk membela agama yang benar, syariat yang benar dan hukum yang benar. Sementara pemerintah sejak awal didirikannya negara kita, bukan hanya Malaysia, tapi jumhur negara muslimin di dunia ini dibangun di atas pembolehan pemberontakan setiap 5 tahun. Jadi pemerintah yang mengizinkan. Nggak ada gunanya kita pemerintah misalkan mengatakan, jihad, kami sedang keadaan susah ini, kami akan diberontak. Anda yang mengizinkan untuk setiap tahun Anda diberontak. Kenapa Anda tidak menetapkan hukum pemerintahan itu sampai kami mati? Dan kami akan ridho itu, yaitu rakyat taat. Sebagaimana Khulafaur Rasyidin itu sampai sampai mati. Demikian pula pemerintahan Islam itu penguasanya sampai mati atau sampai dia bosan sendiri atau takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah dia nggak akan mau jadi penguasa, bukan seperti sekarang rela mengeluarkan uang berjuta-juta, berbilion-bilion untuk beli kursi. Tayyib. Jadi untuk masalah pemilihan raya setiap 5 tahun ini pemerintah yang mengizinkan.
Walaupun dia bilang, oh kita akan diberontak, ada pembangkang, kita katakan Anda yang setuju. Sejak awal kami nggak setuju. Anda berkuasa sampai mati, kami rela, selesai. Anda sendiri yang setuju, nggak apa, tiap 5 tahun ada yang ingin berontak, nggak apa-apa. Nah, kalian yang mengatakan tidak apa-apa. Bahkan apa? Kalian telah menyiapkan dana dan uang yang banyak untuk masing-masing partai. Di Indonesia, masing-masing partai itu diberi apa? 1 miliar rupiah Indonesia. Ya, memang dibantu oleh pemerintah. Kalau mereka mengatakan, ya emang sebenarnya kami sih nggak rela dalam hati kami, tapi Amerika nyuruh gitu. Kita katakan, siapa yang nyuruh kalian takut pada Amerika? Kalian sudah apa memiliki jiwa kepahlawanan. Kalian rela mati perang selama apa 350 tahun di Indonesia. Tidak takut pada orang-orang bule itu. Kenapa sekarang takut? Mereka nggak berani berhadapan dengan kalian secara langsung. Tapi apa? Secara politik mereka mampu mengalahkan jiwa kalian. Sejak awal kita suruh untuk apa? Sebagai raja betul-betul berkuasa, tidak perlu apa? Takut pada negara lain yang mereka sendiri kalah perang melawan kalian. Orang kafir mereka kalau perang lawan muslimin mereka itu takut sebenarnya. Cuma muslimin sudah apa? Diteror mental sehingga takut. Tapi intinya apa? Memang secara politik orang-orang tadi yaitu partai-partai yang lain adalah pembangkang, tapi secara syar'i pemerintah yang mengizinkan. Memang pemerintah yang mengizinkan, bahkan bukan hanya secara syar'i, secara undang-undang pemerintah mengizinkan tiap 5 tahun kalian boleh menggantikan kami, cuma kami akan berusaha membela diri. Kalian yang mengizinkan itu sendiri. Baik. Jadi nggak perlu kita apa letih-letih untuk ikut amalan kekufuran yang mana itu nanti akan terjadi penipuan juga. Dan jangan khawatir, kalaupun kami yaitu Ahlus Sunnah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak cawang ini, tidak pangkah itu, jangan khawatir, insya Allah pemerintah akan tetap menang. Kenapa? Kita Ahlus Sunnah yang tidak ikut pemilu paling berapa orang? Ana nggak yakin sampai 1000. Sementara apa? Kalau ada 1000 orang golongan putih, yaitu di Indonesia istilahnya golongan putih yang tidak ikut pangkah, maka pemerintah itu mampu untuk apa? Mampu untuk mendatangkan orang Bangla banyak, dikasih IC hijau, dikasih ini. Bahkan seperti orang-orang kafir yang di Timur Leste itu, walaupun pemerintah Indonesia yang menang, tapi karena Timur Leste ini kerjasama dengan orang kafir dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, mereka mendatangkan apa? Mendatangkan kartu-kartu palsu. Baik, pemerintah muslimin mereka pandai, mereka mampu juga mencontoh seperti itu. Enggak apa, walaupun ini sebenarnya kita lihat, oh ini pihak pembangkang yang menang, enggak apa, kita datangkan kartu-kartu palsu. Kalau di sini sepertinya kita kalah, kita akan datangkan kartu palsu dari apa? Luar negeri. Jadi pemerintah punya cara, jangan khawatir itu. Dan seterusnya, wallahu a'lam. Oh ya, silakan. Fattakullah mastata'tum.